Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Mas Lika Rahayu, Niken Oktavia, Zira Meliana, dan Hafiz Muhammad Saad. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi dari makalah kami yang berjudul Enterprise Electronic Business. Baiklah, pada pembahasan kami terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada teknologi internet dan perusahaan digital yang akan dibahas oleh Zira Meliana. Lalu model-model bisnis baru dan perencanaan nilai yang akan dibahas oleh Niken Oktavia. Selanjutnya model-model bisnis yang memanfaatkan internet yang akan dibahas oleh Hafiz Muhammad Saad. Yang terakhir adalah contoh aplikasi internet untuk elektronik bisnis yang akan dibahas oleh Mas Lika. Kepada pemateri, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi internet dan perusahaan digital. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai enterprise electronic business, yang dimana enterprise electronic business merupakan suatu kelompok orang yang memiliki tujuan secara umum yang sama, yang dimana berperan sebagai suatu entitas dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Hal tersebut telah merambah dunia bisnis karena suatu entitas memiliki bagian marketing, produksi, keuangan, dan SDM yang satu sama lain terisolasi. Lalu selanjutnya barulah kita masuk ke teknologi internet dan perusahaan digital, yang dimana internet tersebut merupakan gabungan dari kata inter dan network, yang merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan website, situs, baik akademik, pemerintahan, bisnis, organisasi, dan individu. Karena hal tersebut yang menyediakan akses ke pelayanan telekomunikasi, serta sumber informasi bagi jutaan user di seluruh dunia. Layanannya antara lain seperti komunikasi langsung, diskusi, sumber informasi terdistribusi, login remote, dan traffic file, dan serta lainnya. Lalu selanjutnya itu ada perusahaan digital. Pada perusahaan digital ini merupakan badan usaha yang bergerak dengan menggunakan sistem elektronik, sehingga sistem informasi akan jauh lebih cepat untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi internal maupun eksternal perusahaan dengan lebih mudah dan lebih efisien. Sistem digital ini dapat mempermudah pembisnis untuk menjalin hubungan dengan karyawan, pemasok, bahkan kompetitor bisnis sekalipun. Secara umum, perusahaan digital itu akan menyelesaikan proses bisnis mereka lewat jaringan digitalisasi. Hasilnya itu perusahaan dapat mendeteksi dan memproses perubahan lingkungan secara cepat. Selanjutnya yaitu model-model bisnis baru dan perencanaan nilai. Menurut Kim Alter ada beberapa model bisnis social enterprise. Berikut ini model-modelnya. Yang pertama yaitu Entrepreneur Support Model. Social enterprise jenis ini menjalankan bisnis mereka dengan menjual jasa berupa bantuan pengembangan bisnis kepada kliennya, baik itu perorangan maupun perusahaan dalam bentuk firma. Yang kedua, model perantara pasar atau market intermediary model. Dalam model bisnis ini, social enterprise menyediakan jasa yang dapat membantu populasi targetnya menemukan market pembeli dan atau singkatnya menjadi perantara. Lalu yang ketiga yaitu model pemberdayaan pekerja atau employment model. Social enterprise jenis ini menyediakan lapangan kerja bagi target populasinya. Populasi yang diberikan pekerjaan umumnya memiliki hambatan tertentu dalam bersaing di dunia kerja atau kelompok. Untuk yang tergolong marginal, misalnya mantan narapidana dan juga orang yang disabilitas. Lalu yang keempat, upah atas jasa atau fee for service model. Program sosial pada model bisnis ini adalah bisnis itu sendiri. Artinya, social enterprise jenis ini membuat produk dan jasanya menjadi komersial dan target populasinya adalah pembelinya. Umumnya bisnis model ini diterapkan oleh rumah sakit, klinik, museum, dan juga institusi pendidikan. Lalu yang kelima, model subsidi pelayanan atau service subsidization model. Berbeda dengan model bisnis yang lain,
Aktivitas sosial dan aktivitas bisnis pada servis ini dijadikan secara terpisah. Produk yang dihasilkan akan dijual ke pasar eksternal dan pendapatan digunakan untuk membiayai program sosial. Lalu yang ke-6 yaitu ada model perhubungan market atau market LKG model. Jenis model bisnis yang satu ini hampir mirip dengan model market intermediary. Perbedaannya terletak pada peran model yang tidak memasarkan produk mitranya, melainkan hanya menghubungkan mitra pada pasar. Itu contohnya oleh salah satu platform penggalangan dana terbesar di Indonesia, yakni kitabisa.com. Yang ketujuh yaitu model dukungan organisasi, yaitu menggunakan model bisnis di mana social enterprise menjual produk dan jasanya kepada publik dengan berorientasi pada profit. Keuntungan bersih yang diperoleh digunakan untuk mengenai program sosial organisasi yang dimilikinya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai model-model bisnis yang memanfaatkan internet. Terdapat beberapa kategori. Yang pertama yaitu toko virtual, yaitu toko yang menjual produk-produk fisik secara langsung kepada konsumen atau bisnis, namun secara virtual. Contohnya itu ada Amazon.com dan APM.com. Yang kedua ada pialang informasi, yaitu menyediakan produk, harga, dan ketersediaan informasi kepada individual dan bisnis. Penghasilan dapat diperoleh dari periklanan dan atau mengarahkan pembeli kepada penjual. Contohnya itu ada admans.com, kbb.com, dan industrialmall.com. Kemudian yang ketiga ada pialang transaksi, yang dimana menghemat uang dan waktu pengguna dan memproses transaksi penjual secara online. Membuat biaya setiap kali muncul transaksi, juga menyediakan informasi mengenai istilah-istilah dan daftar harga. Contohnya itu ada etrade.com dan expedia.com. Kemudian yang keempat ada pasar online, memberikan suatu lingkungan digital agar pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk dan memajang produk serta menetapkan harga untuk produk. Contohnya itu ada eBay.com dan chainconen.com. Kemudian yang kelima ada content provider, yaitu menciptakan pendapatan dengan memberikan isi digital seperti berita digital, musik, foto atau video pada web. Contohnya itu ada WSJ.com dan CNN.com. Kemudian yang keenam ada penyedia jasa online, yang dimana menyediakan jasa online untuk individu atau bisnis, dan pendapatannya itu dihasilkan dari pembayaran subskripsi atau transaksi. Contohnya itu ada xdrive.com dan salesforce.com. Kemudian yang ketujuh ada komunitas jasa online, menyediakan tempat pertemuan secara online untuk orang-orang yang memiliki minat yang sama dan dapat berkomunikasi dan menemukan informasi yang berguna. Contohnya itu ada fortunecity.com. Kemudian yang kedelapan ada portal. Di sini menyediakan point entry awal ke web dengan isi spesifik dan layanan lain. Contohnya itu yahoo.com dan msn.com. Kelas selanjutnya saya akan menyampaikan contoh aplikasi internet untuk e-bisnis, seperti beberapa contoh platform e-commerce Indonesia berikut ini. Yang pertama itu Beneka. Beneka.com merupakan salah satu pelopor e-commerce di Indonesia yang sampai saat ini terus berkembang. Disebut sebagai pelopor karena Beneka.com sebagai e-commerce pertama di Indonesia, yaitu pada tahun 1900. Yang kedua itu ada Ralali. Ralali.com dapat menghubungkan pemasok produk dan melalui bisnis melalui situs online maupun aplikasi mobile.
Yang ketiga itu ada Blibli.com. Blibli.com adalah salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan berjarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Dan yang keempat itu ada Lazada, merupakan situs penjualan online yang berada di bawah naungan Lazada Group. Lazada diluncurkan pada tahun 2012 oleh Rektor Internet, dan pada April 2016 grup Alibaba Cina mengakuisisi saham pengendali. Dan yang kelima itu ada JD.ID. Melalui beroperasi di Indonesia sejak Oktober 2015. Pada awalnya, fokus JD.ID adalah menyediakan produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan, seperti iPhone Pro dari Apple dan A2010 dari Lenovo yang baru launching pada akhir tahun 2015. Selanjutnya itu nomor 6. Ada Tokopedia sebagai pasar C2C terbesar di Indonesia. Tokopedia mengklaim pendapatan mengunjungi dengan total 100 juta pengunjung bulanan. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 sebagai pasar bisnis yang berfokus pada UMKM di Indonesia. Dan itu yang ketujuh ada Shopee yang didirikan pada tahun 2015. Shopee yang berbasis di Singapura adalah cabang belanja C2C di Asia Tenggara. Pertumbuhan Shopee menuntun perangkat seluler menggabungkan alat untuk menjual UMKM yang memungkinkan mereka untuk mengelola toko online atau menggunakan konten yang ada dari platform lain seperti Instagram atau Facebook. Shopee menjual berbagai macam produk impor dari jualan global di sebagian besar kategorikan utama. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa electronic business merupakan interaksi eksternal organisasi dengan para pemasok, pelanggan, investor, kreditor, pemerintah, dan media massa, dan juga termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali proses internalnya. Internet sangat berperan penting dalam proses e-bisnis itu sendiri, di mana internet memberikan dukungan yang muktahir pada usaha untuk melakukan perekayasaan ulang proses bisnis. Electronic business atau e-bisnis adalah penggunaan teknologi elektronik, terutama dalam bentuk teknologi informasi, untuk melakukan segala proses bisnis, termasuk di dalamnya adalah menjual beli atau pertukaran produk dan juga informasi. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.